Shalom anak-anak yang hebat dan luar biasa. Anak-anak kelas 5 yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pembelajaran 10 dengan tema susah atau senang tetap melayani. Diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna melayani. Kemudian yang kedua, menyebutkan tantangan yang dihadapi peserta didik dalam melayani. Yang ketiga, menceritakan pengalaman Timotius sebagai orang muda yang menjadi pemimpin dan pelayan jemaat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami mau belajar. Berkati pembelajaran kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, jika kita makan di rumah makan akan mendapat pelayanan yang baik dari pramusajinya. Dengan sikap yang ramah, menanyakan menu pesanan pelanggan. Dengan sikap sabar, merapikan dan membersihkan kembali meja yang kotor bekas pelanggan yang makan di sana. Nah anak-anak, secara literal arti melayani adalah sebagai kegiatan membantu, menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Seorang pelayan menempatkan dirinya lebih rendah daripada orang yang dilayani. Akan tetapi, dalam kekristenan, melayani adalah sebuah tanggung jawab yang mulia. Sebab Allah sudah lebih dahulu melakukannya, yakni dengan kehadiran Yesus yang melayani di antara para murid dan orang banyak pada zamannya. Dengan demikian, melayani dalam konsep kekristenan bukanlah pekerjaan rendah, melainkan sebuah karya yang baik dan mulia di hadapan Allah. Anak-anak, sikap seperti inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam melayani murid-muridnya dan manusia berdosa dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita untuk melayani sesama. Tugas perawat di rumah sakit adalah melayani pasien dengan sabar. Ia bisa saja mendapat perlakuan yang tidak baik dari pasien yang sedang merasa sakit. Bisa diejek, dimarahi, dan lain-lain. Dalam keadaan susah atau senang, seseorang perawat tetap melayani pasien karena ini adalah tugasnya. Tugas panggilan untuk melayani adalah panggilan bagi murid-murid Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus mau melayani murid-murid pada waktu ia turun ke dunia. Setelah naik ke surga, pelayanan Tuhan Yesus diteruskan atau dilanjutkan oleh para muridnya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan bisa berwujud pelayanan jasmani dan pelayanan rohani. Contoh dari pelayanan jasmani adalah membantu memperbaiki sepeda yang rusak. Kemudian contoh pelayanan rohani adalah menasihati, mendoakan, dan sebagainya. Tidak semua pelayanan yang diberikan kepada orang lain mendapat tanggapan yang baik. Terkadang yang kita dapati adalah sebaliknya. Contoh, kita memberi bantuan supaya pekerjaan menjadi ringan, tetapi kita dituduh mengganggu dan ikut campur tangan. Memang tidak mudah melakukan perbuatan melayani banyak orang. Seringkali ketika perbuatan benar malah dinilai sedang mencari perhatian atau pujian, bahkan mendapat cacian, amarah, dan ancaman. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan merupakan tugas bagi setiap murid Tuhan Yesus. Para murid dipanggil untuk melakukan pelayanan dalam keadaan susah atau senang. Pelayanan memerlukan kesabaran, dalam bahasa Yunaninya makrotuania. Kata ini melukiskan semangat yang tidak pernah sedih, putus asa,
atau menganggap orang lain tidak semangat. Kemudian yang kedua, memerlukan penguasaan diri dalam segala hal. Dalam bahasa Yunaninya adalah nepein, artinya sederhana dan mandiri, memiliki mental yang bebas dari ketakutan, kegelisahan, mampu melihat fakta dan mempertimbangkan dengan hati-hati. Timotius adalah sahabat pelayanan Rasul Paulus yang masih sangat muda. Kadang-kadang pelayanan mereka ditempatkan di tempat yang berbeda, tetapi Paulus sering mengirim surat untuk Timotius. Paulus sering memberi penguatan dan nasihat pada Timotius dalam pelayanannya. Timotius harus berani menegur kehidupan orang-orang yang tidak benar, apapun resikonya. Pada waktu itu ada banyak ajaran yang tidak benar yang disebarkan oleh orang jahat. Nasihat Timotius ada yang mendengarkan, ada pula yang acuh tak acuh, tidak peduli dan egois, mau menang sendiri dan sebagainya. Banyak orang yang mengaku Kristen tetapi hidupnya makin buruk dan keras serta melakukan ketidakadilan. Timotius adalah seorang pemuda yang taat kepada Tuhan. Ia dididik oleh keluarganya yang taat pada Tuhan. Ibunya bernama Eunike, neneknya bernama Lois. Ia tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang-orang jahat. Tugas Timotius selain menegur, menyatakan kesalahan, adalah menasihati, artinya memberi semangat. Timotius senantiasa meminta pertolongan Tuhan. Melalui Roh Kudus, ia berdoa agar selalu disertai dalam pelayanannya, baik suka maupun duka. Timotius harus memimpin jemaat dengan sabar, berhikmat dan bijaksana, serta mampu menguasai diri. Menguasai diri artinya memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Tentu tidak mudah menjadi Timotius. Ia seorang muda di antara banyak orang tua saat itu. Tetapi ia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin jemaat. Seorang pemimpin harus dapat menguasai dirinya dari emosi yang buruk. Sebaliknya, seorang pemimpin harus memiliki emosi yang positif dan memiliki kemampuan untuk bersabar, terus melayani, mengajar, menasihati, dan melakukan perbuatan benar haruslah dibarengi dengan sikap sabar dan mampu menguasai diri. Nah anak-anak, pernahkah kamu melayani dengan menolong orang atau temanmu yang kesulitan belajar setelah ia sekian lama sakit? Mungkin ada teman yang mencemooh, tetapi kamu tetap mau menemaninya belajar karena ia telah tertinggal selama beberapa waktu. Itu adalah salah satu contoh yang baik dalam melayani orang lain. Kemudian ada pertanyaan lagi, pernahkah kamu menasihati teman yang selalu bermain dan tidak pernah mau mengerjakan tugas-tugas belajar dari sekolah? Tentu tidak mudah saat melayani. Mungkin dia akan mendapatkan ejekan atau malah mereka akan menjauhi kamu. Namun kamu harus melakukannya sebagai wujud pelayanan terhadap sesama manusia. Menasihati untuk hal-hal yang baik tidaklah salah anak-anak. Anak-anak Tuhan harus mau melayani semua orang tanpa membedakan, karena Tuhan Yesus lebih dahulu sudah melayani kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita sudah belajar tentang susah senang tetap melayani Tuhan. Kita sudah menginjak kepada kesimpulan bahwa apapun keadaannya, seorang pengikut Kristus harus tetap melakukan pelayanan dengan berbuat baik dan benar terhadap sesamanya. Entah akan disukai atau tidak, dalam keadaan senang maupun susah, orang-orang yang sudah diselamatkan harus tetap melayani Tuhan. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus semesta alam yang selalu mengasihi kami, ajarlah kami anak-anak-Mu ini untuk melakukan perbuatan yang baik dan benar di mana saja kami berada. Agar dengan demikian kami memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada sesama kami. Tolonglah kami melayani sesama dengan kemampuan yang kami miliki. Berilah kami kesabaran dan kebahagiaan dalam melakukannya.
Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.